Suatu hari, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang lelaki yang sangat jahat. Ia sudah membunuh 99 orang. Setiap kali ia marah, ia menyakiti orang lain. Hatinya penuh kemarahan dan gelap. Tapi pada suatu hari, hatinya mulai gelisah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah Allah masih mau mengampuni aku? Apakah masih ada harapan bagiku untuk berubah? Lalu ia pergi mencari jawaban. Ia bertemu dengan seorang rahib, yaitu orang yang rajin beribadah. Lelaki itu bertanya, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Sang rahib berkata, "Tidak bisa, dosamu terlalu besar." Lelaki itu menjadi marah. Dan karena sudah terbiasa melakukan kejahatan, ia pun membunuh rahib itu juga, hingga jumlah korbannya kini menjadi 100 orang. Tapi, ia tetap ingin berubah. Meski hatinya gelap, Allah masih menggerakkan hatinya untuk mencari kebaikan. Ia bertanya lagi kepada orang lain. Kali ini, seorang ulama, yaitu orang yang tidak hanya rajin ibadah, tapi juga punya ilmu. Aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Sang ulama tersebut tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa. Siapa yang bisa menghalangi kamu untuk kembali kepada Allah?" Ulama itu memberi nasihat. "Pergilah kamu ke kampung lain. Di sana orang-orangnya baik dan taat kepada Allah. Jangan kembali ke kampungmu yang penuh kejahatan. Mulailah hidup baru di sana." Lelaki itu sangat senang mendengar kabar bahwa Allah masih menerima taubat. Ia pun segera berangkat ke kampung yang baik itu. Namun, di tengah perjalanan, ia meninggal dunia. Maka datanglah 2 orang malaikat. Malaikat azab ingin menghukumnya. Ia belum sempat berbuat baik. Katanya, Malaikat rahmat ingin menyelamatkannya dan berkata, tapi ia sudah ingin berubah dan ia mati dalam perjalanan taubat. Akhirnya, Allah mengutus malaikat lain sebagai penengah dan diputuskan, ukur jarak antara dia dan 2 kampung itu. Jika dia lebih dekat ke kampung yang baik, maka dia termasuk golongan orang-orang baik. Ternyata, ia lebih dekat ke kampung yang baik. Bahkan dalam riwayat lain, Allah memerintahkan bumi untuk bergeser agar ia lebih dekat ke negeri tujuan taubatnya. Maka ia pun dianggap sebagai ahli taubat dan diampuni oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2766 dan juga terdapat dalam riwayat Bukhari dalam versi yang sedikit berbeda. hikmah dari kisah ini. 1. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang benar-benar bertaubat. 2. Ilmu lebih utama daripada sekedar ibadah. Ulama tahu bahwa taubat selalu terbuka, sedangkan rahib hanya beribadah tapi tidak tahu hukum. 3. Lingkungan penting. Seseorang harus meninggalkan tempat maksiat agar bisa istiqomah dalam taubat. 4. Niat yang tulus diperhitungkan oleh Allah bahkan jika seseorang wafat sebelum sempat beramal soleh. 5. Rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 156.